nyata, jiwa tak pernah patah menghadap badai darah meruah. Tak bisa dipungkiri kalau timnas Indonesia kini benar-benar berusaha agar bisa konsisten bersaing di level elit Asia untuk kemudian menuju kancah dunia. Yang mana salah satu caranya adalah dengan menguatkan tim nasional. Jelas nggak cuma timnas senior, melainkan timnas kelompok umur yang juga mesti diperbanyak poolnya. Karena biar gimana pun regenerasi harus terus berjalan. Nah, sembari nanti pelan-pelan membenahi sistem liga dan pembinaan, udah pasti salah satu cara lainnya adalah dengan mengambil pemain keturunan. Dan masuknya Simon Tahamata yang akhirnya resmi ditunjuk PSSI sebagai kepala scouting timnas Indonesia, so pasti akan memberikan impact yang nyata. Terlebih sebelum ini Pak Erik menegaskan jika program naturalisasi bukan termaksud untuk jangka pendek. Di mana artinya program ini akan terus dilakukan termaksud mencari pemain muda yang ada di luar negeri. Dan harus diakui, usai masuknya Patrick Kluivert beserta jajarannya, kemudian ada Jordi Cruyff sebagai penasehat, serta sekarang ada Simon Tahamata sebagai Head of Scouting. Pada akhirnya memang menjadi magnet tersendiri. Yap, sejauh ini, selain Dion Marks dan tim Gapens yang udah sah jadi WNI, masih akan ada sekitar 19 pemain muda lagi yang kabarnya berminat untuk jadi WNI. Ditambah mungkin masuknya Tristan Guier, Beliano Jonathans, hingga Pascal Struijk, yang bisa jadi tambahan khusus bagi timnas senior apabila masuk ke round 4. Sesuatu yang pada akhirnya membuat dua tetangga kita Malaysia dan Vietnam disebut-sebut makin gak karuan. Sebab bagi mereka, Indonesia dinilai sangat mudah untuk menemukan serta mengambil pemain keturunan. Entah itu untuk usia muda ataupun senior dengan kualitas yang di atas rata-rata. Sedangkan mereka sesulit itu, bahkan untuk sekedar mencari nama yang ada dan bersedia. Di sisi lain, apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini secara jujur diakui oleh rival ASEAN lainnya, Thailand. Di mana Madampang mengakui kalau perkembangan timnas Indonesia di bawah komando Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sangat berkembang pesat. Diisi para pemain muda potensial plus para pemain yang main di Eropa. Pada akhirnya membuat level timnas Indonesia meningkat meninggalkan tim-tim lainnya di kawasan ASEAN. Bicaraku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malam tanpa menyerah. Di tengah upaya untuk meningkatkan kualitas liga dan pembinaan, PSSI tentu saja sangat fokus untuk bisa membuat timnas Indonesia menapaki level yang lebih tinggi. Ya, meskipun sampai detik ini, trofi impian dari lokal Predmania, yakni AFF, masih belum digenggam. Tapi lebih dari itu, tim Garuda secara umum mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan di bawah komando Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Dan memasuki era yang baru bersama Coach Patrick beserta jajarannya, tentu harapan dan ekspektasi publik pastinya semakin tinggi. Jelas Coach Patrick pun juga sadar akan hal itu. Karena ia datang di saat timnas sedang memasuki fase 4, pertarungan krusial ketika itu, yang mana 2 udah dijalani, dengan hasil sekali kalah dan sekali menang. Nah, di luar itu semua, salah satu instan impact dari keberadaan seorang Patrick Kluivert adalah magnetnya yang mampu menarik minat pemain diaspora untuk mau membela timnas Indonesia. Dan selain para grade A hingga S, adapun pemain-pemain muda juga tidak bisa dilewatkan. Ditambah, kini di jajaran timnas ada Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis serta Simon Tahamata yang baru saja diresmikan jadi Head of Scouting. So pasti membuat tim Garuda makin dihiasi nama-nama besar. Sebab berkaca dari tujuan Pak Erik, adalah gimana caranya menciptakan kolam pemain yang luas untuk keberlangsungan timnas dalam jangka panjang. Selain tentunya memperbaiki sistem liga serta pembinaan, mencari pemain diaspora yang berusia muda juga menjadi salah satu cara. Dan diketahui, sejauh ini telah ada beberapa nama yang berpotensi besar untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam waktu dekat. Yang mana mereka adalah George Lewis dari Fortuna Sittard, Julian Urip dari AZ Alkmaar, Kenzo Ridderwold dari AZ Alkmaar, Damian van der Vaart dari Ajax Amsterdam, Xavi Woodstra dari SC Heerenveen, Dean Aysel de Schepper dari AZ Alkmaar, Noah de Guzman dari PSV Eindhoven, Sam Ewell dari NAC Breda, Kaya Simons
dari The Graaf Chop, Damian Augustin dari Derby County, Quinay Suwarto dari Feyenoord Rotterdam, dan Mike Klein dari Sparta Rotterdam. Kemudian ada juga nama-nama lain seperti Adrian Wibowo dari Los Angeles FC, Mauro Zelstra serta Kaini van Uwelen dari FC Volendam, Laurin Ulrich dari Stuttgart, Delano van der Heyden dari Feyenoord, Ethan Kohler dari Werder Bremen, dan juga Daniel Klein dari Augsburg. Yap, nama-nama tadi adalah nama pemain muda yang bisa diproyeksikan buat jangka panjang. Karena buat nama-nama seperti Miliano Jonathan, Tristan Guier, hingga Pascal Struijk, mereka kemungkinan besar langsung diproyeksikan buat timnas senior. Apabila tim Garuda bisa menembus round 4. Intinya, semakin banyak semakin bagus, karena pada akhirnya ini untuk menciptakan kolam pemain yang luas bagi keberlangsungan timnas Indonesia dari waktu ke waktu. Tapi kembali lagi, liga dan pembinaan juga harus diperhatikan biar ya gak ada yang namanya kejomplangan yang nyata. Dan Pak Erik pasti tahu kok apa yang harus dilakukan, kan gitu. Mereka bicara aku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Sementara itu melihat sikon yang ada dengan perkembangan timnas Indonesia, legenda timnas Thailand, yakni Kiatusik Senamuang mengatakan bahwa dengan prospek yang ada, Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi tim yang bisa konsisten bersaing di top level Asia. Dan ia pun mengakui kalau untuk saat ini, level Indonesia memang udah berada satu tingkat di antara tim-tim ASEAN lainnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia. Mereka sudah satu tingkat berada di atas tim-tim ASEAN lainnya untuk saat ini. Untuk sepak bola Thailand, mari menyerap pengalaman, belajar lebih banyak, dan terus berkembang. Ucap Kiatisuk dilansir dari TH Sport. Di sisi lain, melihat gimana manuver Indonesia yang makin aktif, termasuk terlihat mudah mendapatkan informasi pemain keturunan, membuat Malaysia dan Vietnam diketahui makin merasa iri. Walaupun di satu sisi mereka juga gengsi mengakui hal itu. Namun semua itu berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Madam Pang yang udah nggak gengsi lagi untuk mengakui kemajuan Indonesia. Yap, Madam Pang yang udah berulang kali bertemu Erick Thohir mengaku sedikit banyak tahu arah rencana beliau dalam misi menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan sepak bola besar di Asia yang kemudian bisa konsisten bersaing di level dunia. Maka dari itu, ia pun siap belajar dan bekerja sama karena sejatinya ini semua akan berguna bagi sepak bola ASEAN ke depannya. Mereka bicara aku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Yap, terlepas dari apapun, inilah babak baru bagi timnas Indonesia, di mana mimpi besar kini benar-benar gak lagi terasa jauh serta cuma jadi angan-angan tak bertepi. Sebab sekarang kita punya sistem yang dikelola orang-orang yang mengerti soal itu. Dan masuknya Simon Tahamata jelas bukan sekedar soal nama besar, tapi ini tentang integritas, koneksi, dan semangat untuk membangun kembali kekuatan sepak bola Indonesia dari fondasi yang paling penting, pencarian bakat, entah itu yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Ya mungkin ini nggak akan langsung membuahkan hasil instan. Namun paling enggak, pondasinya udah ada dulu. Tinggal gimana nanti membangunnya, kan gitu. Ya mudah-mudahan aja nggak ada gondes-gondes margondes yang hobinya bikin masalah serta bikin runyam situasi sepak bola kita. Dan orang-orang macam itu fix wajib tuapo lambene, kan gitu. Oleh karenanya, buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Demi sang Garuda.
Garuda ku cek ke langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut. Diamku senjata perjuangan tak pernah